Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 yang dipangkas dari 4,8% menjadi 4,7% menunjukkan Bank Dunia belum sepenuhnya memahami strategi pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Padahal indikator dari Badan Pusat Statistik justru mengarah pada perbaikan ekonomi. Menurut Purbaya, proyeksi pertumbuhan yang lebih rendah kemungkinan dipengaruhi oleh asumsi kenaikan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik, termasuk ketegangan global. Nantinya jika harga minyak kembali normal dalam waktu dekat, Bank Dunia berpotensi merevisi proyeksinya. Meski demikian, Purbaya mengakui dampak proyeksi tersebut dapat memicu sentimen negatif terhadap perekonomian Indonesia. Purbaya optimistis pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2026 dapat mencapai kisaran 5,5%. Pemerintah akan terus memastikan program-program berjalan optimal serta menjaga iklim investasi tetap kondusif. Kan triwulan pertama aja mungkin 5,5 poin atau lebih. Berarti World Bank menghitung kita mau resesi, turun ke bawah sekali setelah itu kan, kalau rata-ratanya ke 4,6. Saya pikir World Bank salah hitung. Nah, yang penting begini untuk kita adalah memastikan program-program berjalan dengan baik, sistem keuangan siap untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dan iklim investasi yang membaik. Saya pikir dengan usaha seperti itu nanti juga pertumbuhan ekonomi akan berbalik lagi. Saya yakin World Bank hitung itu karena dampak. Dan untuk membahas tema menarik kita hari ini, World Bank dan OECD pangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi RI di 2026 sudah tersambung melalui Zoom dengan Ibu Hardini Puspasari, Ketua Komite Tetap Perencanaan Infrastruktur dan Pembiayaan Pembangunan Kadin Indonesia, dan juga Bapak Wijayanto Samirin, Ekonom Universitas Indonesia. Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah bergabung dalam Market Review hari ini. Sehat Bapak Ibu? Bahagia selalu, Mas Fajar. Baik, kita awali ke Bu Hardini terlebih dahulu begitu ya, dari pelaku usaha ataupun Kadin. Bagaimana kemudian Kadin memandang proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baru-baru ini diturunkan bahkan oleh World Bank dan OECD? Ya Mas Fajar, jadi kalau dari perspektif Kadin nih, kalau kita lihat revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2026 dari sisi persepsinya Organization for Economic Cooperation and Development OECD, kita lihat kemarin OECD ini di bulan Desember itu memprediksi 2026 akan 5% dan 2027 akan 5,1%. Tapi dalam OECD Interim Outlook Report, yaitu Testing Resilience, ini bahwa diperkirakan nanti pertumbuhan kita di 2026 ini menjadi 4, di 2027 itu di 5%. Nah, penurunan ini sebenarnya dipicu oleh faktor eksternal ya, kayak lonjakan energi akibat konflik geopolitik global, risk off dari investor global, terus pelemahan pemerintah global, dan perlambatan ekonomi Tiongkok. Pemerintah menegaskan bahwa revisi ini terjadi hampir di semua, hanya Indonesia. Tapi dalam kacamata Kadin, ini berarti masalah fundamental ekonomi. Indonesia tetap dalam lingkungan global ini memburuk, tapi fundamental daripada ekonomi di kuat. Karena Kadin pada umumnya saat ini melihat beberapa itu masih solid. Konsumsi domestik itu tetap menjadi motor utama pertumbuhan. Investasi saat ini masih berjalan lebih selektif. Dan komoditas sawit, nikel ini masih menjadi bantalan eksternal. Bagi agenda ini adalah Kadin juga ini sebagai warning signal terutama pada isu struktural, keterbatasan integrasi dalam rantai pasok global, hambatan non tarif, dan iklim. Lagi kita punya problem di kualitas SDM ya, jadi literasi dan numerasi ini penting sekali. Ini biasanya diterjemahkan Kadin sebagai momentum untuk reformasi struktural, bukan sekedar menjaga pertumbuhan. Nah, kalau dilihat dari implikasi strategis yang realistis, revisi kecil hanya 0,1 sampai 0,2%, ini nggak mengubah status Indonesia menjadi salah satu negara ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Kita di atas rata-rata global, jadi sebenarnya Indonesia masih bagus. Nah, untuk mendorong kebijakan counter yang cyclical, ini stimulus tepat
tepat sasaran, insentif dan investasi ini dibutuhkan. Dan jadi kalau kita lihat lagi nih di percepatan transformasi ekonomi dari diversifikasi ekspor, digitalisasi dan penguatan UMKM. Di sini proyeksi World Bank dan OECD mencerminkan tekanan global memang bukan pelemahan fundamental buat ekonomi Indonesia. Jadi dunia usaha tetap prospektif, ekonomi nasionalnya positif, namun memang dari global harus dimanfaatkan untuk mempercepat reformasi struktural. Jadi jaga saat ini daya beli dan memperkuat iklim investasi agar target pertumbuhan di nasional ini tetap tercapai. Gitu Baik. Mas Fajar. Dunia usaha prospektif menjadi momentum untuk reformasi struktural. Kalau kita ke Pak Wijayanto, kalau kita lihat dari apa yang sudah dirilis oleh World Bank dan juga OECD begitu ya di bawah 5% ini proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tapi pemerintah memang tetap optimis bisa mencapai 5% bahkan lebih. Sebetulnya titik mana sebenarnya yang mempengaruhi perbedaan proyeksi inilah kalau kita katakan lembaga internasional dan juga pemerintah? Ya, Mas Fajar. Pemerintah kan harus stick dengan apa yang tertulis dalam APBN. Kendati kalau kita lihat sebenarnya APBN itu angka-angkanya mulai didesain, dianalisis itu pada Mei tahun lalu. Kemudian diketok September 2025. Artinya belum memasukkan impact dari apa yang terjadi akhir-akhir ini di Timur Tengah. Nah, sementara World Bank mengadjust proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia setelah merespon apa yang terjadi di Timur Tengah. Jadi memang kalau dari sisi waktu kapan proyeksi itu dikeluarkan itu ada time lag. Dan dalam konteks ini World Bank memang lebih up to date. Nah, memang kita juga harus melihat sisi lain dari pemerintah. Pemerintah ini kan supplier optimism. Jadi apapun yang terjadi, pemerintah harus dalam posisi yang paling optimis. Karena ketika pemerintah sendiri pesimis, ya yang lain dunia usaha akan lebih pesimis lagi. Jadi dua aspek itu menurut saya yang harus kita perhatikan ketika kita membandingkan angka World Bank, OECD, dan angka pemerintah. Kalau kita lihat kenapa World Bank menurunkan proyeksi pertumbuhan kita di tahun 2026 ini, hampir di semua lini memang dibahas oleh World Bank. Yang pertama adalah terkait dengan daya beli masyarakat. Kita semua tahu dan World Bank menangkap ini bahwa daya beli masyarakat itu memang sudah mengalami perlambatan sebelum konflik Iran-Amerika terjadi. Nah, konflik Iran-Amerika itu memperburuk situasi. Ini bisa kita lihat dengan mudah dari jumlah pemudik yang turun 5% menurut Kementerian Perhubungan. Kemudian juga kalau kita lihat okupansi hotel-hotel di Indonesia pada saat mudik Lebaran kemarin juga mengalami penurunan cukup signifikan. Ini indikasi yang menurut saya cukup solid. Kemudian yang kedua, dalam situasi seperti ini, kalau kita berbicara dengan investor, baik itu asing maupun pengusaha di Indonesia, mereka semua dalam posisi wait and see. Jadi kalau saya bicara one on one dengan para pengusaha, tanpa krisis Iran-Amerika pun mereka wait and see karena melihat ketidakpastian regulasi dan seterusnya. Nah, situasi yang terjadi di Timur Tengah itu membuat suasana menjadi lebih tidak pasti sehingga wait and see barangkali akan lebih panjang. Kemudian Mas Fajar, yang tidak boleh kita lupakan adalah faktor risiko. Apa yang terjadi di Iran itu membuat risiko global meningkat, tidak terlepas juga Indonesia mengalami itu. Ketika risiko meningkat, suku bunga itu akan naik. Dan ketika suku bunga naik, ini mengerem aktivitas bisnis, mengerem aktivitas investasi. Investor selalu punya pilihan, mau diinvestasikan di real sector atau mau diinvestasikan dalam financial investment alternatif gitu yang memberikan return tinggi. Jadi kalau kita melihat dari end to end komponen ekonomi memang layak kalau World Bank itu kemudian menurunkan proyeksinya. Tapi kita tidak boleh menyalahkan pemerintah karena memang pemerintah harus selalu dalam posisi yang paling optimis dalam spektrum ini. Oke, baik. Jadi itu yang kemudian bisa menjadi catatan bagaimana kemudian proyeksi yang dikeluarkan oleh lembaga internasional, kemudian juga optimisme pemerintah yang memang terus disuarakan. Pak Wijayanto, Bu Hadi, ini kita masih punya beberapa hal yang bisa kita diskusikan, tapi waktu kita terbatas, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Market Review segera kembali. Dan pemirsa masih bersama kami dalam Market Review, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita di hari ini, saya ingin mengajak Anda untuk melihat
Sejumlah infografis yang sudah kami siapkan masih tidak jauh-jauh dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jika kita lihat realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam persentase, kalau kita lihat pemirsa dari tahun 2021 begitu ya, ini di level 3,69%. Tentu periode pandemi tidak bisa kita lepaskan dari realisasi pertumbuhan tersebut. Kemudian di 2022 5,31%, 2023 di 5,05%, 2024 masih belum bisa begitu jauh, bahkan melemah ke 5,03%, dan di tahun 2025 jika kita lihat di 5,11%. Jadi memang kalau kita lihat tarik ke belakang pertumbuhan di angka 5% ini sepertinya masih belum dapat bergerak lebih jauh ataupun belum bisa keluar dari angka 5%. Kemudian kita lihat kalau dari sisi data lainnya, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh OECD dan juga World Bank, pemirsa kalau kita lihat di tahun 2026, ini yang hijau OECD 4,8%, kemudian yang merah World Bank 4,7%. Sementara jika kita lihat di tahun 2027, 5% dari OECD, kemudian di World Bank 5,2%. Dan kembali kita lanjutkan diskusi kita bersama dengan Bu Hardini dan juga Pak Wijayanto. Saya ke Bu Hardini kembali. Kalau kita lihat proyeksi yang dikeluarkan oleh lembaga internasional seperti World Bank dan juga OECD begitu ya, Bu Hardini, apakah kemudian ini sudah melihat situasi saat ini, terutama konflik geopolitik yang masih terus terjadi, dan apakah memang dari sisi dunia usaha sudah ada dampak yang dirasakan, misalnya penundaan ekspansi di sana, Bu Hardini? Oke, jadi Mas Fajar, optimisme kalau aku lihat sih bahwa Indonesia ini masih jauh dari krisis. Ini memang penting, tapi sebenarnya dunia usaha itu termasuk yang tercermin dalam pandangan Kadin saat ini ngeliatnya sih masih optimis. Ini nggak cukup kita memang berdiri sendiri. Jadi di dunia usaha ini bergantung pada optimisme, bagaimana menerjemahkan kepastian dan kebijakan yang konkret. Tadi tuh saya setuju memang kalau yang disampaikan dengan Pak Wijaya bahwa investor asing maupun dalam negeri ini masih dalam posisi wait and see. Nah, di mana optimisme yang sama dengan psikologis pasar, ini pernyataan pemerintah bahwa ekonomi ini memang tetap aman. Statement dari pemerintah ini berfungsi sebagai masih dijaganya kepercayaan pelaku usaha, penahanan kepanikan di pasar keuangan, sinyal bahwa pemerintah saat ini punya kontrol terhadap situasi. Tapi bagi pelaku usaha, optimisme dari pemerintah ini penting untuk mencegah overreaction, terutama dalam keputusan investasi dan ekspansi. Nah, di dunia usaha ini tetap berbasis kalkulasi, jadi bukan hanya narasi ya, di mana pelaku usaha tidak mengambil keputusan hanya karena optimisme. Mereka pasti melihat indikator-indikator yang nyata. Bagaimana stabilitas nilai tukar rupiah, daya beli masyarakat, suku bunga dan akses pembiayaan, bagaimana kepastian regulasi. Nah, yang paling dibutuhkan itu adalah policy follow through. Di sana kunci ketergantungan dunia usaha optimis tapi harus efektif. Ini kalau misalnya diikuti kebijakan fiskal yang adaptif, stimulus sektor terdampak, serta insentif pajak dan investasi, stabilitas moneter, pengendalian inflasi, dan stabilitas kurs, kepastian regulasi dalam perizinan yang tidak berubah-ubah, konsisten kebijakan dari hilirisasi dan industri. Jadi dalam hal ini Kadin optimis, ini harus dibuktikan dengan kebijakan yang memudahkan dunia usaha untuk bergerak. Jadi dunia usaha akan bersikap trust but verify, di mana sikap umum daripada pelaku usaha saat ini percaya pada arah kebijakan pemerintah, tapi memang tetap menahan ekspansi besar sampai ada kepastian yang lebih kuat. Kalau kita lihat lagi resiko jika optimisme ini tidak diikuti realisasi, ini harus nantinya kepercayaan pelaku usaha bisa menjadi menurun, di mana investor akan menunda keputusannya jadi lebih lama lagi dengan wait and see, terus pertumbuhan ekonomi bisa melambat jadi lebih dalam. Nah, jadi kalau ini sinkron, kita bisa cerdas menghadapi ini ya bersama-sama pemerintah. Optimisme ini berubah menjadi momentum investasi, di mana dunia usaha berani ekspansi kembali dengan target pertumbuhan yang realistis ini bisa tercapai. Gitu Mas Fajar. Baik, cukup banyak begitu ya apa yang kemudian diharapkan terutama dari sisi insentif dan juga kebijakan dari pemerintah, sementara dunia usaha terus memacu roda pertumbuhannya. Pak Wijayanto, kalau kita lihat revisi yang dilakukan oleh OECD dan World Bank lah kita katakan, ini apakah kemudian
ada terbaca sinyal stagnasi konsumsi rumah tangga juga ke depannya, mengingat konsumsi rumah tangga yang masih menjadi tulang punggung PDB Indonesia? Iya, kalau kita lihat tanda-tandanya memang pelemahan daya beli itu belum mengalami recovery. Nah, apa yang terjadi di dunia saat ini, harga energi meningkat, ketidakpastian meningkat, ini sudah sangat jelas akan berdampak bagi semakin sulitnya recovery daya beli itu. Yang jelas harga energi yang meningkat itu membuat fiskal kita semakin terbebani, sehingga program-program pemerintah untuk mendukung daya beli masyarakat itu semakin terbatas. Kemudian yang kedua, harga energi yang meningkat itu mau tidak mau pemerintah akhirnya akan pass through kepada konsumen. Jadi kapasitas fiskal yang terbatas itu membuat pemerintah tidak bisa menahan harga BBM seperti saat ini. Harga BBM di Indonesia sudah salah satu yang terendah di dunia saat ini. Ada masa sehingga ini harus dilepas ke harga pasar. Kalau itu terjadi, yang otomatis akan terdampak adalah inflasi. Inflasi akan menggerus daya beli dan tentunya konsumen rumah tangga pertumbuhannya bisa terhambat. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Dini, konsumen rumah tangga itu padahal pilar utama pertumbuhan ekonomi kita selama ini mewakili sekitar 55% PDB. Jadi itu dampak yang segera kita rasakan. Belum lagi tadi kita sudah singgung di depan, suku bunga akan meningkat. Masyarakat itu mengkonsumsi produk kalau big ticket item mereka melalui proses kredit, apakah itu rumah, mobil, motor, dan lain sebagainya. Nah, konsumsi produk-produk yang memerlukan financing seperti itu otomatis akan sedikit turun karena biaya bunga yang meningkat. Oke, jadi memang cukup banyak yang harus juga dilihat. Bagaimana kemudian nanti saya juga ingin tanyakan dunia usaha melihat salah satu contohnya kenaikan harga energi lah yang memang masih menjadi sorotan. Bagaimana kemudian mengantisipasinya terkait biaya produksi, kemudian juga biaya logistik, dan bagaimana akses Indonesia ke OECD ini bisa membantu meningkatkan citra Indonesia secara ekonomi. Nanti kita lanjutkan usai jeda. Pak Wijayanto, Bu Hardini, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Market Review segera kembali. Kembali bersama kami di Market Review dan kembali kita lanjutkan diskusi kita bersama dengan Ibu Hardini Puspasari, Ketua Komite Tetap Perencanaan Infrastruktur dan Pembiayaan Pembangunan Kadin Indonesia, dan juga Bapak Wijayanto Samirin, Ekonom Universitas Paramadina. Bu Hardini, tadi Pak Wija sudah sempat menyinggung begitu ya kenaikan harga energi yang memang masih terjadi saat ini. Dunia usaha mengantisipasinya atau strateginya gimana nih Bu Hardini untuk kemudian biaya produksi meningkat, biaya logistik yang juga kita lihat juga bisa meningkat. Bagaimana kemudian bisa berupaya dalam hal ini? Ya, jadi kalau kenaikan harga minyak global akibat ketegangan geopolitik ini memang menjadi salah satu pressure point utama bagi dunia usaha. Ini dampaknya langsung terasa pada biaya logistik, energi, dan distribusi, yang pada akhirnya ini akan menekan margin industri terutama manufacture. Namun saat ini di dunia usaha ini tidak pasif. Yang terjadi adalah kombinasi strategi adaptasi jangka pendek dan penyesuaian struktural. Jadi kalau kita lihat dari efisiensi operasional sebagai garis pertahanan utama, langkah paling cepat yang dilakukan pelaku usaha adalah bagaimana optimalisasi route distribusi, ini mengurangi jarak dan frekuensi, konsolidasi pengiriman yang full load, yang bukan parsial, dan pengurangan biaya non esensial dalam rantai pasok. Jadi prinsipnya setiap kenaikan biaya energi harus diimbangi dengan efisiensi internal. Dan percepatan dalam transisi energi ini kita harus melakukannya cepat dan bertahap. Banyak perusahaan mulai mengurangi ketergantungan pada BBM, jadi beralih ke gas sebagai bahan bakarnya.
pemanfaatan energi terbarukan yang mana ini solar panel untuk pabrik, dan mana Pak Presiden kita selalu menyampaikan bahwa kita akan transisi energi, akan membangun PLTS 100.000 megawatt. Ini sangat luar biasa disambut baik oleh dunia usaha, dan juga penggunaan mesin yang lebih hemat energi. Dan kalau kita lihat dalam penyesuaian model logistik dan rantai pasok, dunia usaha juga mengubah pendekatan supply chain. Jadi kalau kita lihat nearshoring atau sourcingnya, ini lebih dekat sehingga mengurangi ketergantungan impor menjadi jauh. Dan diversifikasi pemasok, dan ini tidak lagi bergantung pada satu negara. Jadi penting juga adanya manajemen stok yang lebih adaptif dan menjadi buffer stok untuk mengantisipasi lonjakan biaya. Nah, kalau kita lihat dalam strategi harga, ini harus lebih selektif dan hati-hati. Tidak semua kenaikan biaya langsung dibebankan kepada konsumen. Yang dilakukan itu penyesuaian harga terhadap bertahap dan selektif. Kita juga fokus pada produk dan margin yang lebih kuat. Nah, kalau dalam sisi reprioritisasi investasi, kondisi ini membuat pelaku usaha jadi menunda ekspansi, mengalihkan investasinya itu lebih ke sektor yang lebih efisien, dan fokus pada proyek dengan return of investment yang lebih cepat. Nah, harapannya yang kuat pada kebijakan pemerintah di sini, peran pemerintah sangat krusial. Dunia usaha berharap stabilitas harga BBM dan energi domestik, insentif logistik untuk pelabuhan, tol laut sebagai distribusi, dukungan konversi energi industri, dan perbaikan infrastruktur untuk menekan biaya distribusi. Itu Mas Fajar. Baik, kombinasi-kombinasi yang kemudian diharapkan oleh dunia usaha begitu ya, memang diharapkan bisa terus mendorong dunia usaha bisa bergerak lebih jauh. Kalau dari Pak Wija, bagaimana nih melihat sektor manufaktur lah atau industri yang memang diharapkan bisa berkontribusi lebih besar? Apa yang kemudian seharusnya dilakukan oleh dunia usaha sendiri dan juga pemerintah sendiri untuk mendorong kontribusi yang lebih besar dari sektor manufaktur? Ya, kalau dunia usaha pasti sudah bersiap ya, selalu mencoba mencari terobosan. Nah, saya ingin memberikan pandangan terkait apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Saya sepakat dengan Mbak Dini ya, sektor manufaktur ini sangat penting karena ini menciptakan lapangan kerja berkualitas pada saat Indonesia betul-betul sangat membutuhkan itu untuk menopang daya beli masyarakat. Nah, memang selama ini industri manufaktur itu tidak berkembang di Indonesia karena kepastian hukum yang rendah, karena iklim investasi yang belum bagus. Sehingga begini, pada saat kepastian hukum itu rendah, maka investor cenderung fokus kepada sektor-sektor dengan supply chain yang sederhana dan pendek. Jadi dalam konteks ini ya produk-produk primer, mereka nambang batu bara, kemudian dijual, nanam CPO, kemudian diekspor gitu ya. Ini supply chain-nya pendek. Nikel diproses, kemudian setengah jadi atau masih raw material diekspor. Supply chain yang pendek itu merupakan strategi untuk mengantisipasi ketidakpastian hukum. Karena kalau dia masuk ke supply chain yang panjang dan kompleks, maka ketidakpastian hukum itu barangkali akan membunuh sektor itu sendiri. Oleh sebab itu, pemerintah harus secara serius memperbaiki iklim investasi, kepastian hukum, sehingga para pengusaha itu tidak khawatir kalau mereka masuk ke sektor-sektor dengan supply chain yang panjang. Dan Mas Fajar, sektor dengan supply chain yang panjang itu perlu sekali bagi Indonesia. Karena sektor-sektor itu yang menciptakan nilai tambah, yang menciptakan lapangan kerja dengan tingkat kesejahteraan yang memadai, yang membayar pajak pada pemerintah. Jadi menurut saya itu perlu dijadikan fokus. Kalau di Indonesia misalnya, seseorang ingin invest mobil listrik begitu, ini risikonya akan sangat tinggi. Kenapa? Supply chain-nya panjang. Kemudian produk-produk supplier yang dibutuhkan itu beraneka ragam. Harus berhadapan dengan begitu macam banyak regulasi. Ada premanisme di sana di sini, ada ketidakpastian di sana di sini. Sehingga mereka menghindari itu. Ya hanya memproduksi nikel maksimal baterai. Jadi di sini langkah strategis dan serius dari pemerintah sangat ditunggu. Dan pada saat economic slowdown seperti ini justru momentum. Sehingga nanti ketika economic picking up, sektor manufaktur kita sudah lebih siap untuk mengambil manfaat dan mengambil peluang.
sektor manufaktur bisa lebih siap dan juga bisa lebih mantap begitu ya untuk kemudian mengambil peluang yang ada. Waktu kita terbatas tapi saya masih bisa lah satu pertanyaan lagi kita bahas. Bu Hardini mungkin ini juga sekaligus pertanyaan terakhir begitu ya. Kadin ini diketahui sedang aktif mendorong aksesi Indonesia ke OECD. Bagaimana kemudian proses aksesi ini dapat meningkatkan kredibilitas kebijakan ekonomi Indonesia di mata investor dan sekaligus untuk pemerintah lah, pesan Kadin untuk memanfaatkan APBN 2026 agar tetap fleksibel tapi bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di atas 5% ini seperti apa, Bu Hardini? Dari aksesi Indonesia ke Organization for Economic and Development OECD yang didorong Kadin ini pada dasarnya bukan sekedar agenda, tapi instrumen strategis untuk meningkatkan kredibilitas ekonomi, terutama hambatan pertumbuhan. Kita lihat seal of approval bagi kualitas proses aksesi OECD dikenal sangat ketat karena mencakup kebijakan, tata kelola governance, standar regulasi, dan investasi. Jadi anti korupsi dan integritas pasar juga merupakan penting karena bagi global tentunya aksesi OECD adalah semacam stempel kepercayaan bahwa kebijakan Indonesia memenuhi standar negara penting terutama saat pertumbuhan kita melambat karena investor tidak hanya melihat growth tapi juga credibility memenuhi predictability. Nah, untuk mengurangi persepsi risiko premium dalam situasi global yang tidak pasti, investor menghindari negara dengan kebijakan yang konsisten. Jadi dengan CD, risiko kebijakan dianggap lebih rendah, kepastian hukum dan regulasi cost of capital bisa lebih kompetitif. Nah, kalau tadi lihat mengenai saat ini bagaimana pesan kepada pemerintah itu terkait pemanfaatan APBN di tahun 2000 adalah fleksibilitas fiskal ini harus diarahkan untuk memperkuat sektor dan menjaga momentum pertumbuhan, bukan sekedar menjaga stabilitas APBN juga harus adaptif, bukan kaku di mana situasi yang global ini yang dinamis. Kadin mendorong agar APBN ini memiliki ruang manuver untuk memproses gejolak yang harus realokasi belanja ke sektor paling terdampak. Dan pesan utamanya APBN ini harus menjadi shock absorber growth driver dan prioritas belanja yang langsung menggerakkan di mana Kadin akan menekan kualitas belanja bukan hanya belanja produktif untuk infrastruktur, logistik, konektivitas, dan belanja dengan multiplier efek yang tinggi yang padat karya dukung UMKM serta program yang mendorong konsumsi. Nah, yang penting lagi adalah perkuat daya beli dan permintaan domestik di tengah pelemahan. Tentunya Kadin akan mendorong perlindungan daya beli untuk kelas menengah sosial yang tepat sasaran dan stimulus konsumsi di berbagai sektor. Juga bagaimana jaga kredibilitas fiskal, fleksibel dan juga sinkronisasi. Jadi ini penting sekali Mas karena kita harus menciptakan kerja. Oke, setuju sekali begitu apa yang kemudian memang didorong untuk kemudian dilakukan. Terakhir mungkin sekali lagi menutup diskusi kita Pak Wijayanto, singkat saja, kebijakan ekstra atau langkah apa yang memang harus diambil pemerintah terutama untuk membuktikan bahwa proyeksi World Bank dan OECD ini kurang tepat seperti yang dikatakan Pak Purbaya. Ya, pada saat sekarang ini semestinya pemerintah tidak terlalu fokus kepada tingkat pertumbuhan ekonomi, lebih fokus kepada kualitas pertumbuhan ekonomi. Dan beberapa hal yang saya usulkan adalah pemerintah boleh optimis, tapi jangan terkesan denial bahwa kita sedang menghadapi tantangan. Saya mengusulkan pemerintah berbicara mengenai skenario optimis, moderat, pesimis. Jadi optimismenya itu tetap dijaga dengan skenario optimis. Tetapi mengantisipasi kalau ada permasalahan yang lebih besar, ada dua skenario yang lain. Dan ini penting untuk mengedukasi masyarakat supaya mereka tidak
terkesan menjadi objek yang diberi janji, tapi menyiapkan mereka untuk menjadi bagian dari solusi. Nah, kemudian yang kedua terkait fiskal, disiplin fiskal harus ditegakkan, defisit harus diminimalisir, kalaupun tembus di atas 3% dan kemungkinan besar akan tembus, pemerintah harus menunjukkan hal-hal struktural konkret sudah dilakukan, sudah dijalankan untuk menekan defisit, memangkas proyek-proyek mahal dan lain sebagainya. Karena hanya dengan cara seperti itu, maka kredibilitas fiskal kita terjaga. Pada saat kita harus menjual surat hutang ke luar negeri ataupun ke investor domestik untuk menutup defisit, kredibilitas itu membantu agar investor mau menyerap surat hutang kita. Karena kita menghadapi situasi di mana pasar surat hutang dunia makin sulit ke depan. Baik, itu yang menjadi catatan begitu ya, kita harapkan memang semua pemangku kepentingan begitu ya bahu-membahu untuk kemudian tetap menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa terus meningkat, stabilitasnya juga tetap terjaga baik dari sisi fiskal ataupun ekspansi dunia usaha. Terima kasih banyak Ibu Hardini, Pak Wijayanto sudah berbagi dalam Market Review hari ini. Sehat selalu, sukses selalu untuk Anda. Kita lanjutkan di sesi lainnya. Masih bersama kami dalam Market Review, pemirsa, pemerintah mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik nasional guna mengurangi ketergantungan bahan bakar minyak atau BBM. Salah satunya dengan menyiapkan peta jalan atau roadmap sebagai landasan percepatan ekosistem kendaraan listrik nasional. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan pemerintah bakal mempercepat transisi dari kendaraan konvensional menuju kendaraan listrik di dalam negeri guna mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Salah satu langkah yang dilakukan ialah dengan menyiapkan regulasi dan peta jalan atau roadmap sebagai landasan percepatan ekosistem kendaraan listrik nasional khususnya kendaraan motor listrik. Sehingga diharapkan produsen otomotif untuk segera meningkatkan kapasitas produksi khususnya motor listrik. Agus memastikan pemerintah mengarahkan agar penjualan kendaraan di dalam negeri secara bertahap didominasi oleh kendaraan listrik. Meski demikian, produksi kendaraan berbasis mesin berbahan bakar BBM tetap diperbolehkan, namun akan difokuskan untuk pasar ekspor baik ke kawasan Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Selatan. Pemerintah sedang menyiapkan regulasi di mana nanti produsen-produsen motor listrik yang sudah ada di Indonesia itu segera menyiapkan secukupnya produksi motor listrik karena kita menginginkan bahwa semua penjualan motor listrik yang berasal dari pabrik-pabrik kita untuk pasar domestik itu melalui motor listrik. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meresmikan fasilitas perakitan kendaraan komersial listrik milik PT VKTR Sakti Industries di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pemerintah menekankan bahwa negara sebesar Indonesia harus mampu membangun kemandirian di sektor-sektor strategis khususnya energi dan pangan. Dalam konteks tersebut, kehadiran industri kendaraan listrik dinilai sebagai langkah konkret menuju kemandirian energi sekaligus penguatan struktur industri nasional. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Dan pemirsa, untuk membahas tema menarik kita selanjutnya menanti peta jalan ideal pengembangan kendaraan listrik sudah tersambung melalui Zoom dengan Ibu Riniwati Sinaga, Public Relation and Event Executive Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia atau AISMOLI, dan juga Bapak Yanes M. Pasaribu, pengamat otomotif Institut Teknologi Bandung. Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah hadir dalam Market TV hari ini. Sehat-sehat ya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Baik, saya mulai ke Bu Rini terlebih dahulu begitu ya, dari AISMOLI. Bagaimana kemudian AISMOLI memandang dukungan pemerintah terhadap pengembangan ekosistem kendaraan listrik khususnya di segmen motor listrik sampai saat ini? Sebenarnya kalau kita lihat dari regulasi yang udah ada ya, dimulai dari yang Perpres nomor 55 tahun 2019, kemudian jungto ke Perpres 79 nomor 23, dan banyak kebijakan-kebijakan turunannya baik dari sisi Permen-Perin maupun dari skema insentif. Jadi dari sisi kebijakan itu sudah sangat baik, Pak. Jadi, nah dari sisi kami memandang saat ini kita memang udah bukan berada di policy creation lagi, tapi lebih kepada nanti kita adjust beberapa hal. Namun yang paling penting sebenarnya bagaimana kita bisa mengeksekusi policy-policy yang ada, kemudian men-scaling up industrinya, Pak, berdasarkan demand. Nah ini yang menjadi fokus kami saat ini.
yang menjadi fokus utama saat ini begitu ya, menurut catatan Aismoli. Lantas kalau bicara soal penyempurnaan peta jalan pengembangan kendaraan listrik, saya ke Pak Yanes. Sebetulnya urgensinya seperti apa sih Pak Yanes untuk penyempurnaan roadmap pengembangan kendaraan listrik termasuk di segmen motor listrik? Jadi kalau kita lihat sebetulnya penyempurnaan roadmap ya, EV ini sangat mendesak sekarang Mas. Jadi kalau kita lihat kurva pertumbuhan sales mobil listrik itu jauh lebih cepat ya dibandingkan sepeda motor listrik. Artinya ada masalah di sini Mas. Jadi kalau kita lihat untuk sepeda motor listrik ini sejauh yang kami amati ini ada problematika inkonsistensi regulasi nih, ya kaitan perubahan TKDN, perubahan insentif dan peraturan-peraturan teknik yang sifatnya sangat mendadak yang sulit diantisipasi secara cepat oleh semua pelaku usaha gitu Mas. Terus kemudian kalau kita lihat lagi transfer teknologi dari APM ini juga sebetulnya masih teknologi permukaan aja, belum masuk ke core teknologinya dan masih terbatas pada perakitan. Jadi belum sampai ke inti dari R&D industri manufaktur itu sendiri, Mas. Secara garis besar itu. Oke, itu yang kemudian memang urgensi atau kenapa kemudian harus dilakukan penyempurnaan peta jalan pengembangan kendaraan listrik saat ini. Kalau dari Bu Rini sendiri, mungkin dari pelaku usaha, dari apa yang sudah ditemui di lapangan, sebetulnya penyempurnaan ini adakah poin-poin tertentu yang memang harus memang disempurnakan di pengembangan ekosistem kendaraan listrik ini, baik di hulu maupun di hilir, Bu Rini? Ya, kalau kita lihat Pak, sebenarnya dari sisi tadi kebijakan sudah ada ya Pak ya. Namun memang kita membagi sebenarnya ada 3 Pak hal yang memang harus kita coba dorong. Satu dari sisi demand creation ya gitu ya, ada demand-nya atau tidak. Kemudian kita lihat tadi dari supply readiness-nya Pak gitu ya. Ini industri siap nggak gitu. Dan ketiga ini yang kita pandang infrastruktur ekosistemnya. Nah, kami melihat kaitannya tadi yang sama policy ya Pak. Demand creation ini kan bisa tinggi ketika masyarakat bisa menerima si teknologi baru ini Pak. Salah satu yang menjadi barrier adalah di harga. Makanya pada tahun 2023 ke 2024 memang ada pertumbuhan cukup signifikan di sepeda motor listrik. Apa yang mengintervensi itu adalah adanya kebijakan insentif bantuan pembelian. Nah ini yang mungkin menjadi salah satu faktor yang menjadi pendorong masyarakat mencoba teknologi baru gitu. Namun memang tidak ada konsistensi dari sisi aturan yang mendukung. Jadi meskipun roadmap dibikin, namun faktor-faktor drivernya yang tidak sepenuhnya juga mengikuti roadmap tadi Pak. Jadi kalau kita bicara roadmap sampai 2030, harusnya insentif yang berupa pembelian ataupun menjadikan masyarakat lebih mau mencoba gitu ya Pak teknologi baru yang affordable itu bisa lebih lama Pak. Jadi pada saat mereka udah mencoba, market terbentuk, maka harapannya dorongannya akan lebih kepada didorong oleh marketnya sendiri gitu. Jadi organic growth. Nah ini yang kami tuntut sebenarnya dari sisi konsistensi dan kejelasan policy dari sisi pemerintah. Karena industri sendiri siap Pak. Jadi kita itu secara produksi dari anggota kami aja Pak udah over 2 juta gitu ya setahun gitu. Nah cuman demand-nya ini yang mandek sejak insentif di tahun 2024 diberhentikan Pak. Jadi ini yang kita melihat kita perlu relook lagi nanti dari sisi roadmap, kemudian driver pendukungnya seperti apa. Mari kita coba adjust, review, sama kita improve. Oke, kalau insentif kan begitu kita bicarakan upaya dari pemerintah. Tapi kalau dari pelaku usahanya saya sambung kembali Bu Rini ya Pak Yanes izin. Apa yang kemudian sudah dilakukan oleh para pelaku usaha untuk mendorong demand-nya bisa lebih tinggi ke depannya dan juga meningkatkan awareness ke masyarakat Indonesia terkait penggunaan motor listrik lah katakan?
Ya, kalau dari sisi kami, akhirnya kami coba berinovasi dari sisi bisnis model, Pak. Makanya muncul bisnis model seperti baterai as a service, karena salah satu komponen biaya yang cukup tinggi dan dominan di sepeda motor listrik ini adalah baterai. Kemudian kita mulai mengenalkan pay per use, Pak, ataupun daily rental untuk bisa mengakselerasi pertumbuhan sepeda motor listrik terutama di segmen fleet maupun ride hailing. Jadi tahun 2025 ini menjadi learning point kami pada saat tidak ada insentif di sisi pembelian. Ya, jadi industri mencoba berinovasi di skema bisnisnya dan targeted. Kita nargetkan ke logistik, ride hailing, dan merubah skema pembeliannya. Di samping itu kita mengenalkan juga rent to own gitu ya, sehingga masyarakat tidak berat di awal berupa kapital untuk bisa memiliki sepeda motor listrik. Nah, ini salah satu yang kami lakukan, namun memang secara industri sendiri kami mencoba untuk lebih kompak dan juga lebih strong, Pak. Jadi banyak usulan dari sisi misal standarisasi untuk keselamatan gitu, karena penting bagi kami untuk bisa membangun satu rasa trust ke Ya. masyarakat melihat sepeda motor listrik. Nah, ini yang lagi kami kami dorong ke pemerintah dan banyak komunikasi yang kami lakukan juga ke pemerintah untuk bisa mendukung hal-hal tersebut, Pak. Cuman memang masih dalam proses. Harapannya kita bisa duduk bareng, Pak, untuk bisa Ya. membuat roadmap yang lebih cepat lagi, Pak. Saya rasa itu. Oke, baik, itu inovasi yang memang terus dilakukan. Saya ke Pak Yanes, bagaimana kemudian tadi mungkin masih menyambung sedikit poin-poin yang harus disempurnakan dalam peta jalan pengembangan kendaraan listrik dan juga bagaimana kemudian sinergi yang harus dibentuk antara para pemangku kepentingan terutama pemerintah dan juga dunia usaha, Pak Yanes, untuk kemudian bisa terus meningkatkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Tapi tahan terlebih dahulu Pak Yanes, jawabannya kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa Market Review segera kembali usai jeda berikut ini. Kembali bersama kami dalam Market Review, pemirsa, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita di hari ini, seperti biasa kami akan mengajak Anda untuk melihat sejumlah infografis yang sudah kami siapkan. Yang pertama adalah populasi sepeda motor listrik di Indonesia dalam unit, pemirsa, di 2021 13.903 unit, kemudian meningkat di tahun 2022 31.101 unit, di 2023 93.510 unit, di 2024 170.588 unit, dan 2025 225.647 unit. Data bersumber dari Kemenperin dan juga Kementerian Perhubungan. Selanjutnya, populasi mobil listrik di Indonesia berdasarkan unit, pemirsa, di tahun 2021 1.708, kemudian di 2022 10.270, di 2023 25.518, pada 2024 lalu di 35.786, di 2025 106.137. Terlihat peningkatan dari populasi baik dari sepeda motor listrik maupun mobil listrik dalam 5 tahun terakhir. Dan kembali kita lanjutkan diskusi kita hari ini, dan tadi pertanyaan saya menggantung begitu ya ke Pak Yanes. Kalau kita lihat dari pengembangan peta jalan kendaraan listrik begitu yang memang lebih ideal, sebetulnya poin-poin apa saja atau patokannya apa saja yang memang harus ada, dan bagaimana para pemangku kepentingan ini bisa bersinergi lebih erat baik pemerintah maupun pelaku usaha untuk meningkatkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, Pak Yanes? Baik, kelihatannya ini yang menarik ya. Orkestrasi untuk regulasi ini harusnya satu dirigen, Mas. Jadi harus ada konsistensi regulasi ini. Dirigennya cukup satu. Sebenarnya kalau di sini kuncinya di Kemenko Perekonomian yang sangat disarankan sebagai focal point, sehingga tidak ada tumpang tindih lagi antar kementerian yang berkaitan dengan ekosistem sepeda motor listrik ini. Karena kalau kita lihat berbeda dengan mobil listrik. Mobil listrik ini banyaknya middle upper class yang membeli mobil-mobil listrik yang bisa dibilang harganya makin kesini makin setara dengan LCGC yang motor bakar. Nah, di sepeda motor listrik ini yang jadi sebenarnya harusnya jadi perhatian utama. Ini adalah kalau kita lihat pembeli terbesar sepeda motor ini dari kelompok middle low
dan di kelompok yang sangat sensitif terhadap harga. Dan kalau kita lihat dari jumlah populasi penjualan yang sampai sepeda motor ini secara keseluruhan, ini bisa 6 kali dari mobil, kuncinya ini harus jadi perhatian utama bahkan lebih dari mobil listrik gitu. Dan tentunya di sini kalau kita lihat mulai dari Kemenperin, Kementerian SDM sampai Kementerian Perhubungan dan Ekonomi ini di bawah komando lah gitu ya dari Kemenko Perekonomian ini harus bisa memimpin dengan roadmap yang terintegrasi, dan roadmap ini sendiri juga harus dipastikan mendorong tumbuhnya industri-industri komponen lokal dan R&D lokal itu sendiri, sehingga jangan sampai nanti pertumbuhan industri sepeda motor listrik Indonesia ini hanya meningkatkan kandungan impor bagi komponen-komponen sepeda motor listrik yang diharapkan ini bisa jadi motor penggerak ekonomi yang lebih luas di Indonesia, Mas. Dan kalau kita lihat juga, tentunya sinergi ini harus bisa dijaga dengan baik ya. Tadi seperti yang Ibu Rini sampaikan, ini perlu ada koordinasi rutin ya untuk antisipasi setiap perubahan dan dinamika yang terjadi di pelaku industri, kemudian di pelaku usahanya sendiri sampai pasarnya, sehingga bisa cepat dilakukan penyesuaian-penyesuaian yang lebih dinamik sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan fluktuasi yang ada di ekosistem ini sendiri, Mas. Dan sanksi tegas ini harus penting nih untuk pelanggaran harmonisasi ini. Jadi jangan sampai tiba-tiba nanti mungkin Ibu Rini tahu lah ya, yang pesan 21.000 sekian unit sepeda motor dengan spek untuk off-road, untuk ya. Nah ini jangan terjadi lah, jadi perlu ada penegakan, perlu ada koordinasi gitu, jadi jangan masing-masing jalanin keperluannya sendiri-sendiri secara parsial. Itu sih intinya, Mas, perlu ada orkestrasi yang kuat. Perlu ada orkestrasi, jangan jalan sendiri-sendiri, karena memang sebetulnya tujuannya yang dicapai ya di sana begitu ya, untuk kemudian meningkatkan ataupun mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Kalau saya kembali ke Bu Rini kembali, Pak Menperin begitu ya, Pak Agus Gumiwang meminta produsen spesifik begitu ya, untuk meningkatkan kapasitas produksi. Ais Moli sendiri sebetulnya kapasitas produksinya sudah seberapa siap untuk menjawab pesan dari pemerintah ini? Kami siap Pak gitu ya. Saat ini aja secara kapasitas produksi yang udah disediakan oleh para member kami Pak udah di atas 2 juta Pak per tahun unit gitu ya. Kalau kebutuhan kita 6 juta dan ada kepastian tadi gitu ya Pak dari pemerintah untuk tetap mendorong sepeda motor listrik ini menjadi kendaraan roda 2 domestik, industri pasti akan mau berinvestasi Pak. Nah ini yang kami tuntut dari pemerintah pada saat bikin satu program yang sifatnya ini cukup apa ya Pak, bagi kami itu cukup positif Pak gitu ya. Pemerintah menggelontorkan program ini. Namun memang perlu kita turunkan lagi tantangan-tantangan di sisi implementasinya tadi gitu Pak. Jadi jangan sampai roadmap yang dulu pun kita buat gitu ya, pada saat kita implementasikan itu tidak menjadi sesuai apa yang kita inginkan gitu Pak. Misal kita pengen mandiri produksi baterai tahun 2000 berapa Pak? 2000 misalkan 2026 atau 2027 gitu ya Pak. Nah, proses dari hulu ke hilirnya itu yang harus kita kawal. Karena Indonesia sendiri dengan memiliki produksi nikel kan itu jadi satu keunggulan ya Pak Indonesia gitu, dan bagaimana kita bisa mengawal dari sisi kesiapan industrinya juga gitu ya Pak dalam memanfaatkan produksi nikel tadi Pak gitu. Nah ini yang perlu dikawal. Akhirnya Indonesia bisa menjadi negara yang memproduksi sepeda motor listrik khususnya untuk pasar kawasan regional sekitar Indonesia seperti ASEAN. Nah ini yang perlu komitmen Pak, dan industri selalu siap Pak, di mana ada demand di sana kita akan kejar ke sana Pak, karena itulah kebijakan ataupun target dari industri pada saat mereka bangun atau bikin satu investasi Pak.
Oke, industri siap begitu ya, tapi memang harus terus dikawal dari sisi, bisnis dari hulu ke hilirnya. Kalau Pak Yanes, melihat, apa yang kemudian sudah dilakukan dari sisi bisnis tadi ya, hulu ke hilir, kemudian permintaan masyarakat yang memang masih terus didorong, sebetulnya apa sih Pak yang kalau kita lihat tadi Pak Yanes sudah menyinggung, kalau mobil listrik, marketnya memang middle up begitu ya, kalau motor listrik middle to low. Apa sebetulnya memang dicari masyarakat untuk bisa lebih, apa ya, lebih eager lagi untuk membeli atau menggunakan motor listrik. Dan sebetulnya kalau secara tren, mungkin tren ini untuk kedua pertanyaan terakhir begitu ya Bapak dan Ibu, trennya ke depannya seperti apa untuk otomotif dari sisi industri kendaraan listrik sendiri, baik motor listrik atau mobil listrik. Tapi Pak Yanes terlebih dahulu menjawab pertanyaan yang tadi terlebih dahulu, apa sebetulnya yang dilihat oleh masyarakat di lapangan? Ini jadi yang dilihat oleh masyarakat sekarang ini adalah kepastian mereka pada saat mereka mengeluarkan uangnya ya, terutama dari segmen middle low yang jadi pengguna terbesar sepeda motor. Ini bisa dipastikan bahwa mereka ini bisa mendapat jaminan gitu dari investasi mereka sebagai alat kerja dari sepeda motor listrik ini. Jadi untuk ini juga hal yang harus jadi perhatian di samping tadi ya, adanya insentif-insentif yang lebih jelas, terukur, berbasis waktu untuk industri-industri yang melakukan investasi dan R&D serta pengembangan industri-industri komponen di dalam negeri. Ini perlu jadi perhatian. Kemudian tadi seperti yang Ibu Rini sampaikan, ini memang sangat ditunggu sekali. Jadi saya nggak tahu kabur kemana IBC itu. Kan kunci sepeda motor ini bisa terjangkau, harganya itu ada di industri baterainya. Nah, baterai sel kita belum ada perkembangan gitu. Jadi kelihatannya peran Kemenko Ekonomi ini lebih luas lagi nantinya, harus memastikan bahwa orkestrasi ini jalan, jangan sampai satu dua kementerian atau lembaga ini berjalan cepat on the track, tapi komponen kuncinya sendiri nggak pernah terwujud juga gitu. Terus dari sisi users juga ini jadi perhatian. Ini pentingnya public-private partnership ya dengan PLN dan swasta ini untuk kaitannya untuk charging di rest area, mall, kantor pemerintahan. Karena terus terang daya jangkau sepeda motor listrik itu jauh ya di bawah daya jangkau mobil listrik karena jumlah kWh baterainya yang lebih kecil. Ini perlu jadi perhatian dan tentunya perlu ada regulasi ya. Dan yang kedua, ini pentingnya fast track perizinan dan tax holiday kalau saya lihat untuk waktu yang cukup panjang bagi teman-teman investor yang ingin berinvestasi di charger. Ini penting sekali. Lalu mandatori pemasangan SPB KLU juga di gedung-gedung publik dan perumahan ini perlu jadi perhatian. Ini jadi bisa masuk ke Kementerian Urusan Perumahan juga gitu. Jadi nggak bisa hanya satu kementerian, dua kementerian aja. Dan hal lain lagi ini soal subsidi tarif listrik nih. Jadi khusus untuk EV roda 2 dan model home charger yang berbasis sepeda motor, dan apalagi yang kemarin dicanangkan Presiden ya, soal rencana konversi sepeda motor listrik. Ini harus ada penegasan penunjuk teknisnya seperti apa, terus penyiapan SDM-nya untuk reskilling, upskilling, dan kemudahan terutama untuk sertifikasi. Ya. Dan jaminan dana turun ya, Bu Rini, kalau udah ada teman-teman yang mengkonversi, ini jangan turunnya kapan-kapan gitu, itu ada kepastian sehingga orang bisa menghitung skala bisnis mereka. Garis besarnya itu Mas, detailnya lebih dalam lagi. Baik, terima kasih Pak Yanes. Bu Rini, mungkin singkat saja penutup diskusi kita tadi, wajah industri otomotif nasional atau trennya dalam waktu dekat, singkat saja. Iya, jadi Indonesia itu kan sebenarnya punya modal yang sangat baik ya untuk menjadi pemain besar kendaraan listrik roda 2 Pak, karena satu, kita punya pasar yang besar, ada lebih dari 139 juta gitu ya market, artinya memang kita kedua terbesar lah ya di dunia. Kemudian industrinya juga sudah siap. Kemudian kita punya kekuatan juga di sektor untuk hulunya Pak gitu. Jadi ini kita mohon ada konsistensi dan juga percepatan eksekusi supaya tidak berlama-lama dari arah kebijakan maupun roadmap-nya bisa kita eksekusi. Harapannya memang Indonesia akan menjadi pusat produksi kendaraan listrik roda 2 di kawasan Pak. Barrier yang tadi insya Allah bisa kita kita ini Pak ya, kita
kita jalankan gitu ya Pak, supaya satu-satu tantangan itu bisa kita solusikan Pak. Saya rasa itu Pak dari kami. Baik. Dan kita harapkan begitu ya seluruh pemangku kepentingan lagi-lagi bisa bersinergi untuk kemudian mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional, dan kita harapkan dari Ais Moli bisa terus semangat begitu ya, Pak Yanes juga bisa menangkap suara-suara di lapangan begitu ya untuk kemudian bisa disampaikan ke pelaku usaha ataupun pemerintah. Sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih banyak Pak Yanes dan juga Brini sudah bergabung bersama kami dalam Market Review hari ini. Sehat selalu dan sukses selalu untuk Anda. Dan pemirsa, 1 jam sudah kami menemani Anda dalam Market Review. Perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham, saya Fajar Wayong pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.